Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zamilan Maulana. Di sini saya akan menjelaskan contohnya, contoh penerapan ISO 27001. Eh, jadi di sini saya akan menjelaskan betapa pentingnya sih kalau kita itu harus mengikuti ISO ini. Jadi ini yang pertama, eh, sesuai yang dijelaskan oleh teman saya Evan. Kan tadi sudah dijelaskan ISO itu apa, manfaatnya dan bagaimana. Jadi kali ini saya akan menjelaskan untuk real world-nya. Dia itu bagaimana sih? Ini jadi dalam ISO 27001 ini dia itu memiliki beberapa pasal-pasal. Ini yang contoh-contohnya untuk pemimpinan, planning, support, operation dan lain. Di sini saya akan memberikan contoh untuk yang planning ini. Nah, ini dijelaskan di sini tuh bagaimana itu kita untuk melawan resiko. Jadi ini seperti generalnya gimana dia untuk menghindari gimana. Nah, output dari sebuah satu pasal ini, satu sub pasal ini biasanya itu adalah berupa sebuah dokumen. Ya, ketika seorang auditor melakukan audit itu biasanya yang dilihat oleh mereka itu adalah dokumen. Jadi misal ke perusahaan atau ke organisasi atau ke apalah, dia itu yang diminta adalah dokumennya. Dokumen ini valid gak sih, udah dilakukan belum. Jadi tentang dokumen itu. Nah, ini saya akan memberikan contoh untuk 61.2 ini, Information Security Risk Assessment. Jadi contoh dokumennya itu seperti ini. Nah, itu bisa dilihat gini ya, untuk WFH. Ini semua udah jelas di sini. Jadi misal ini ya untuk yang tentang resiko ketika ada corona, kan resikonya itu bisa saja nanti pemerintah wajib WFH. Itu kan sebuah resiko yang merugikan perusahaan kan. Nah, ini dia karena WFH nih pasti terganggu. Nah, ini jadi semua permasalahan yang sekiranya mungkin akan datang itu ada di list ini semua. Nah, jadi ketika resiko itu beneran terjadi, jadi sebuah organisasi atau perusahaan ini dia gak akan bingung karena dia sudah punya ini. Jadi misal ini ya, misal misal gini lah, ini contohnya PT Perbankan ini. Nah, ini misal terjadi pemerintah mewajibkan WFH ya. Nah, di sini kan ada untuk melawan risknya itu bagaimana. Jadi dia kan menyiapkan WFH plan. Ini masuknya bergantian. Nah, itu semisal kita belum pernah sebuah perusahaan ini belum pernah melakukan ini, belum kan melakukan seperti ini, analisis seperti ini. Nah, ketika WFH ini benar-benar dilakukan dan tidak ada plan, maka semuanya akan hancur. Misal gini, misal organisasi ini punya sebuah server ya di kantornya. Nah, ketika kita tidak punya plan, itu kan kalau WFH kan nggak bisa kita langsung akses server gitu. Nah, itu mungkin kan kalau ada plan kan mungkin bisa dibikin VPN atau apalah agar bisa diakses secara remote. Nah, itu selain di pasal-pasal ini, ISO 27001 ini juga punya annex. Nah, annex ini dia tuh maksudnya adalah kontrol terhadap apa. Jadi misalnya ini organisasinya, pengendalian organisasi. Ini ada kontrol orang-orangnya. Ini contohnya screening. Jadi biar difilter gitu. Ini kan nggak boleh siapa saja masuk ke organisasi itu. Ini ada disiplin, bagaimana cara mengontrol kedisiplinan pekerjanya. Ini physical control, teknologi, sama udah. Nah, di sini saya akan memberikan contoh hal yang terlihat sepele namun sangat membahayakan ya. Ini contohnya itu adalah ini di 7 ini. Clear dash and clear screen. Nah, ini mungkin terlihat sepele ya, tapi ini hal yang bisa berakibat fatal. Jadi contoh aja di clear dash ini. Nah, ketika kita punya sebuah kantor yang isinya mainnya tentang komputeran, nah
itu kita harus membuat rule bagaimana agar para pekerja itu tidak sembarangan menaruh makanan dan minuman di mejanya. Apalagi kalau minuman-minuman gelas gitu ya. Minuman gelas kalau misal tumpah, dia pasti akan airnya akan keluar. Nah, itu pasti akan kena ke laptop atau komputer atau ke alat elektronik itu sendiri lah. Nah, itu. Oh ya, output dari kontrol-kontrol ini itu dia harus documented juga. Seperti contohnya ini rule-nya. Kalau ini contohnya adalah rule-nya, aturannya. Jadi apa-apa saja yang diperbolehkan, apa saja yang tidak diperbolehkan berada di meja atau di screen seperti itu. Terus contohnya lagi ini equipment seating and protection. Nah, ini juga hal yang penting juga ya, tapi mungkin terlihat tidak penting. Jadi bagaimana kita menyimpan barang-barang atau alat bahan yang sering kita gunakan. Nah, contoh sederhana aja, misal kita punya sebuah alat yang sering digunakan, itu apa ya? Contoh katakanlah gerinda lah. Gerinda ini kan yang make kan bisa banyak orang. Nah, ketika si A make, dia menaruh di tempat lain yang si B tidak tahu. Nah, itu kan akan menjadi permasalahan buat si B. Si B ini mencari, wah mana nih gerindanya aku gak ada. Jadi kan dia malah kebingungan sendiri. Jadi makanya kita butuh sebuah rule atau aturan yang menetapkan kalau sebenarnya alat-alat ini letaknya di mana sih atau gitu. Jadi ini biasanya itu dokumennya berupa alat ini berada di mana, terus siapa saja yang boleh menggunakan. Itu sih. Nah, sekian dari saya. Mungkin kalau ada kurang salah atau salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.